Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara yang saya banggakan, pada hari ini kita akan mengikuti dan menjalani sidang skripsi dari mahasiswa Fakultas Pertanian Ruang Studi Agroteknologi. Seperti apa jalannya ujian? Tetap saksikan video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan komen and subscribe channel ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para dosen pembimbing sekaligus penguji pada kegiatan ujian hari ini, atas nama Saudara Basuki Rahmat dengan judul penelitian pengaruh kombinasi dosis pupuk kasein dan pupuk NPK mutiara terhadap produktivitas tanaman kedelai Kedamani. Kegiatan ujian pada hari ini akan dipandu langsung oleh saya sebagai ketua sidang yang menggantikan pembimbing satu, sekaligus dibantu oleh ketua penguji satu, ibu anggota penguji satu, yaitu Ibu Hasbia STMP, dan anggotanya adalah Gusmin Sarif STMP. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian serta penyaji ujian skripsi pada hari ini, sidang kali ini kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian serta penyaji ujian skripsi pada hari ini, biodata dari Saudara Basuki tidak ada di sini, tapi cukup saya sampaikan bahwa Saudara Basuki ini angkatan 2014. Beliau 3 tahun kemudian 3,5 tahun kemudian baru mengajukan untuk seminar di bawah bimbingan saya dan Pak Musrik. Kemudian berjalannya waktu dengan perjuangan yang sangat luar biasa dari Saudara Basuki, pada tahun ini juga beliau kemudian menyelesaikan seminar untuk proposal. Kemudian selanjutnya melalui proses penelitian yang sangat panjang dan ujian yang sangat luar biasa, Saudara Basuki akhirnya menyelesaikan proses penelitian di bawah bimbingan Bapak Pembimbing satu Musrik dan pembimbingnya saya sendiri sebagai pemandu beliau untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Hari ini adalah hari terakhir saudara untuk menjalani proses jalan panjang dari tugas akhir skripsi saudara. Untuk itu, sebelum saya persilakan kepada saudara, sangat diharapkan betul untuk mempersiapkan segala hal terkait yang akan Anda sampaikan. Sebelum saudara menyajikan, ada beberapa hal yang perlu kami beritahukan agar saudara mempersiapkan diri dengan matang. Di mana ini juga indikator item penilaian itu saya Jadi yang pertama, saudara harus betul-betul menguasai latar belakang dengan alasan kejelasan masalah kenapa Anda mengambil persoalan ini. Kemudian ketajaman identifikasi persoalan. Kalau masih kurang, Anda kemungkinan dimintai pertanggungjawaban untuk menjelaskan segala hal berkenaan dengan itu. Kemudian tujuan dan manfaatnya perlu juga ditanyakan, karena ini ada bobot penilaiannya. Kemudian yang berikutnya tentang tinjauan pustaka, saya langsung ke kerangka pemikiran, konstruksi alur pikir, baik dinilai dari segi tulisannya yang tertulis maupun dari aspek penguasaan Anda dalam menyajikan. Kemudian ketajaman metode penelitian yang Anda miliki.
Dan berikutnya hasil dan pembahasan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah penampilan saudara atau performance saudara dalam penguasaan materi. Yang kedua, kemampuan berargumentasi, dan ketiga, etika dalam penyajian ujian. Hal-hal ini menjadi perhatian saudara untuk tetap dijaga agar proses perjalanan sidang ujian Anda pada hari ini bisa dijalani dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati sebagai dosen penguji, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Saudara Basuki untuk memaparkan selama 10 menit tentang skripsi saudara dalam bentuk PowerPoint. Poin-poin pentingnya saja, jangan diperlama supaya jalannya persidangan kita ini bisa sesuai tepat waktu. Kepada Saudara Basuki, saya persilakan waktu sekarang dimulai. Saya mengikuti sidang skripsi. Tutur kata yang saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, terima kasih juga atas kesiapannya sehingga dapat meluangkan waktu guna untuk menyaksikan sekaligus menilai hasil daripada penelitian selama lapangan. Baik, mungkin saya untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lihat di PowerPoint yang sebelumnya. Ya, di sini judul yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu terkait pengaruh kombinasi dosis pupuk kascing dan pupuk NPK mutiara terhadap produktivitas kedelai tanaman edamame. Pendahuluan kedelai edamame, tanaman yang berasal dari kedelai tanaman edamame ini berasal dari Jepang yang memiliki kandungan protein dan zat anti kolesterol yang baik untuk dikonsumsi dan baik pula untuk kesehatan. Produksi kedelai di Sulawesi Tenggara khususnya menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Mulai dari tahun 2014 sekitar 1,96 juta ton per musimnya. 2015 2,25 juta ton per musimnya. Selanjutnya 2016 sama dengan 2,6 juta ton per musimnya. 2017 2,67 juta ton per musimnya. Selanjutnya 2018 2,58 juta ton per musimnya. Selanjutnya 2019 sama dengan 2,6 juta ton per musimnya. Dan yang terakhir 2020 sama dengan 2,11 juta ton. Masalah hal ini dipermasalahkan adalah tingkat kesuburan tanah di Sulawesi Tenggara sangat kurang, sehingga permasalahan terkait dengan produksi atau produktivitas tanaman kedelai edamame menurun karena kurangnya tingkat kesuburan tanah
juga kurangnya pasokan subsidi khususnya pupuk organik dan anorganik, ya, sehingga untuk memicu pertumbuhan terkait dengan pasokan atau hasil daripada kedelai edamame ini di Sulawesi Tenggara khususnya menurun. Ya. Jadi di sini dalam penelitian yang saya lakukan selama ini, solusi pemberian kombinasi pupuk kasing dan pupuk pasir padat dan NPK mutiara yang menjadi solusi daripada tingkat untuk menghasilkan meningkatkan hasil khususnya untuk kedelai edamame ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah kombinasi pupuk kasing dan pupuk NPK mutiara berpengaruh terhadap produksi tanaman kedelai edamame? Ya, di sini pupuk selama dalam penelitian terlihat jelas bahwa yang menjelaskan kegunaan penelitian, manfaat teoritis untuk menambah keilmuan peneliti dan berbagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. Manfaat praktis sebagai bahan informasi di masyarakat khususnya untuk petani dan kedelai edamame. Kerangka pemikir tanaman kedelai edamame. Kerangka pikir tanaman kedelai edamame berasal dari Jepang. Terus masalah untuk terkait dengan tanaman edamame, yaitu terkait dengan permasalahan fisik tanah, sehingga pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai edamame tidak dapat tumbuh normal atau tidak rata-rata, sehingga hasil daripada produksi menurun. Kesuburan tanah rendah karena kurangnya tadi masalah terkait dengan pupuk, kurangnya pasokan pupuk anorganik, kurangnya juga terkait masalah masalah pengetahuan di dalam pengembangan produksi kedelai edamame. Solusi. Jadi solusinya di sini adalah kita menggunakan pupuk kasing dan NPK untuk pengembangan dan juga untuk kebutuhan daripada protein kesuburan kedelai edamame, dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis tanah, sumber unsur hara, dan berikutnya pertumbuhan meningkat. Hipotesis penelitian, terdapat dosis kombinasi pupuk kasing dan NPK mutiara berpengaruh terhadap pertumbuhan produktivitas tanaman kedelai edamame. Berikut metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021, bertempat di Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau. Jadi alat yang dipakai selama penelitian yaitu pertama alat, yaitu berupa cangkul, parang, meteran, timbangan, tali rafia, tugal, alat penyiraman tanaman,
label kamera, dan perlengkapan alat tulis menulis. Berikut bahannya. Bahannya yaitu berupa benih varietas kedelai edamame dan pupuk kascing dan NPK mutiara. Berikut rancangan percobaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimental yang disusun berdasarkan rancangan acak kelompok yang terdiri dari 8 taraf perlakuan, yaitu PO, yaitu sama dengan tanpa pupuk. B1 sama dengan 6 ton kascing per hektar tambah 0 gram NPK per hektar sama dengan 72 gram per tanaman tambah 0 gram NPK. Mungkin langsung saja. Rancangan lingkungan yaitu berupa pembentukan dalam 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu P3, P4, P1, PO, P2, P7, P6, P5. Kelompok 2 P4, P1, P3, PO, P5, P2, P7, P6. Kelompok 3 P1, P3, P4, P7, P5, P6, PO, P2. Berikut rancangan analisis. Rancangan analisis data, analisis pada penelitian ini menggunakan analis of variance ANOVA. Jika pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur pada taraf 5%. Berikut rancangan respon. Ya, dalam rancangan respon ini terkait dengan penelitian khususnya kedelai edamame, yaitu dengan parameter yaitu dengan tinggi tanaman, dengan ukuran sentimeter, 2 jumlah daun dalam per helai, 3 lebar daun sentimeter, 4 panjang daun sentimeter, terakhir 5 jumlah cabang. Berikut prosedur penelitian. Persiapan lahan. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, di sini disibukkan untuk seperti penyiapan lahan, pengemburan lahan, pembuatan drainase, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Berikut rata tinggi tanaman 30,00. Keterangan angka yang diikuti dengan tanda huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut BNC pada taraf 0,05. Hasil uji BNC berpengaruh kombinasi pupuk kascing dan pupuk NPK mutiara bahwa perlakuan P7 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P6, P5, namun berbeda nyata dengan perlakuan P4, P3, P2, P1, dan PO. Hal ini disebabkan karena tanaman kedelai edamame membutuhkan unsur hara untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Berikut gambar dinamika rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman kedelai edamame. Terlihat jelas di dalam matriks gambar tersebut bahwa
penggunaan pupuk kascing dan NPK sangat berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan kedelai edamame. Jumlah daun hasil uji BNJ rata-rata jumlah daun tanaman kedelai edamame terhadap kombinasi pupuk kascing dan pupuk NPK. Perlakuan PO di dalam taraf ini, perlakuan PO rata-rata jumlah daun 49,33, P1 51,67. Mohon maaf kita saya potong sedikit. Jadi Basuki untuk membaca tabel itu jangan dibaca semua. Jadi caranya baca tabel itu bandingkan saja yang terendah dan tertinggi. Terendahnya apa dan tertingginya apa, itu saja. Jangan baca sedikit seluruhan. Oke, silakan lanjut. Terima kasih. Berikut baik, di sini dalam kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu pemberian kombinasi pupuk kascing dan pupuk NPK Mutiara berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman kedelai edamame. Ya, kenapa berpengaruh? Sudah, jangan menjelaskan tentang kesimpulan. Namanya SPMP dan persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Pak Ketua, Bapak Anggia SPMP, dan Ibu Hespia sebagai SPMP. Alhamdulillah, Basuki ya sudah sampai kepada tahap ini, di mana pada tahap ini Anda dituntut untuk mempertanggungjawabkan, kemudian banyak-banyak aplikasi terkait dengan apa yang saudara tulis. Kemudian yang berikutnya, beberapa jam kemudian mungkin Anda akan dinyatakan untuk berhak mendapatkan gelar sarjana atau menjadi sarjana pertanian. Orangnya itu sebelum Anda mendapatkan gelar tersebut, ada beberapa hal yang saya mau klarifikasi pada saudara. Sudah siap? Siap. Untuk saudara Basuki, yang pertanyaan pertama yang saya mau klarifikasi, coba slide-nya dipindahkan dulu. Slide-nya. Kemudian skripsinya dibalik dulu. Skripsinya dibalik dulu. Dibalik saja. Saya ingin saya tanyakan, apa judul skripsi saudara? Judulnya pengaruh kombinasi pupuk NPK dan kascing terhadap pertumbuhan produktivitas tanaman kedelai edamame. Kurang itu. NPK Mutiara. Nah, itu. Saya mau lagi yang sampai judul saya tidak tahu. Karena di sini yang Anda jelaskan dengan yang ada di sini hanya NPK, tidak ada mutiaranya. Nah, sedangkan di yang saudara jelaskan tadi ada. Nah, itu saya mau cek dulu. Oke. Yang berikutnya, kan Anda sudah sebutkan tadi dulu. Mengapa saudara ini tertarik meneliti ini terkait dengan permasalahan tadi, terkait dengan kesuburan tanaman tadi, tanah tadi itu menjadi permasalahan.
di luar dari itu ada enggak yang paling urgent dari penelitian saudara ini sehingga Anda mengambil ini? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak. Ya, alasan kenapa saya mengambil judul terkait dengan kedelai edamame khususnya dalam pertumbuhan dan produktivitasnya, karena di sini khususnya di Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara kurangnya daripada hasil produktivitas atau produksi hasil panen kedelai edamame khususnya, sehingga menjadi permasalahan sosial daripada pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat. Disinilah letak daripada solusi daripada sebagai saya selaku mahasiswa ingin mencari tahu dari hasil daripada kurangnya daripada pertumbuhan dan produktivitas tanaman kedelai maupun di dalam bidang tanahnya maupun di dalam kesuburan tanahnya maupun di produktivitas pertumbuhannya begitu. Sehingga saya melakukan tindakan daripada menggunakan pupuk kombinasi NPK Mutiara dan kombinasi pupuk kasing. Ya, mungkin itu salah satu daripada solusi untuk meningkatkan pertumbuhan khususnya petani kedelai edamame di Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Oke. Saya tidak mau celah apa yang Anda sampaikan, hanya saya mau mendengar saja. Kemudian yang berikutnya, saya masih di sini, masih di luarnya saja, masuk dalam. Kan judul ini merupakan salah satu konsep operasional judul ini. Nah, kemudian di sini yang bisa saya tarik kesimpulan bahwa judul ini ada pupuk kasing, itu konsep operasional ya. Kemudian ada pupuk NPK Mutiara, kemudian ada pertumbuhan dan produktivitas. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Anda sebagai salah sarjana pertanian, coba jelaskan kepada saya pengertian dari pupuk kasing. Karena ini dikonsepkan operasional harus sebagian dari konsep operasional. Oke, selanjutnya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, untuk mempersingkat waktu terkait dengan pupuk kasing. Ya, kenapa saya memilih kasing? Karena kasing ini di samping juga alami untuk fisik daripada definisi operasional apa itu kasing? Kasing. Pengertiannya. Kasing adalah penguraian daripada kotoran dari cacing, sisa kotoran cacing atau dari limbah yang telah dikeringkan. Oke, kalau pupuk NPK ini dia berupa bahan kimia. Ya, bahan kimia dia itu terbuat dari bahan kimia dan beda jauh dengan kasing, karena NPK ini berupa kimia, jadi dia punya perbedaan dengan kimia dengan kasing ini alami dengan NPK. Tadi disebutkan bahan kimia. Bisa apa itu bahan kimia? Maksudnya apa saja itu bahan kimia? Nah, aku sudah menjelaskan tadi menyebut bahan kimia. Ya, NPK ini tidak bahan kimia. Bahan kimia. Itu sebut tadi bahan kimia. Maksudnya apa itu bahan kimia? Bahan kimia itu terbuat dari obat-obat yang dibuat
atau untuk merangsang pertumbuhan itu. Oke. Oke lah. Yang berikut pertumbuhan. Nah, masa kau tidak tahu pertumbuhan? Nah, sudah semua selesai, harusnya kau tahu pertumbuhan. Definisinya pertumbuhan harus tepat nih. Ya, jadi pertumbuhan itu yaitu terkait dengan tanamannya maupun jumlah daun, panjang daun, lebar daun, dengan jumlah kolom, dengan pertumbuhan akar. Begitu. Itu definisi dalam pertumbuhan. Yang kau jelaskan itu ya ini penelitianmu ini, tapi definisinya misalnya pertambahan apa, pertumbuhan itu apa, pertambahan unsur-unsur hara. jadi pertambahan volume, Nah, bobot, pertambahan. Oke. iya. Kemudian terakhir dari judul ini konsep operasional produktivitas. Produktivitas adalah terkait dengan pertumbuhan juga tadi. Misalnya produktivitas itu pertumbuhan misalnya hasil daripada hasil dari pertumbuhannya kedelai. Nantilah masa selesai dari ini coba-coba dicari lagi Iya. dari pengertian dari apa yang saya tanyakan ini bisa dilihat lagi kembali. Kemudian yang berikutnya saya mau tahu apa hasil penelitian saudara. Hasil. Untuk Secara umumnya hasilnya. Untuk hasil dalam penelitian ini bisa disimpulkan beberapa pengalaman atau pengamatan, yaitu berdasarkan tinggi tanaman, pertumbuhan tanaman tadi, dan produktivitasnya. Hasil penelitian coba skripsi pada ada di situ, ada di bukunya abstrak. Kalau di sini ada abstrak, ada simbol. Jadi sebenarnya saya mau mengklarifikasi saja, karena kau ini yang meneliti. Kau ini yang meneliti, jadi kau yang tahu. Saya hanya mau apa yang kau tulis ini saya coba klarifikasi dari judul tadi, ya sampai kau tidak tahu judul. Hanya hasilnya sama coba lagi tanyakan. Abstrak. Ya masuk ya? Iya. Coba bacakan hasil penelitian. Abstrak saja, abstrak di depan. Di bagian akhir itu, paragraf terakhir. Berdasarkan hasil peneliti bahwa pemberian kombinasi pupuk asin dan pupuk NPK mutiara berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah kolom tanaman kedelai edamame. Nah, itu yang saya harapkan sebenarnya. Maksudnya di luar kepala itu, karena Anda yang meneliti. Oke, kemudian yang berikut saya masuk ini di tulisan di halaman 18. Saya agak bingung dengan parameter yang Anda amati dengan yang Anda bahas tidak sama. Hanya yang ada itu yang Anda bahas di hasil pembahasan itu, tingkat tanaman oke, jumlah daun oke. Hanya saja poin ketiga umur berbunga, jumlah biji, kemudian berat biji dan produktivitas ini tidak ada yang Anda sampaikan di PowerPoint, walaupun di tulisan Anda ini tidak ada.
Justru yang ada sampaikan lebar daun, panjang daun, jumlah cabang, jumlah pulau. Tidak tertulis di PowerPoint. Tidak, bukan hanya per poin, tapi di tulisan Anda juga tidak ada. Paham maksud saya ini? Maksudnya di sini yang Basuki coba amatikan, di sini tertulis tinggi tanaman, oke, jumlah daun, oke. Tapi poin ketiga, 4 sampai dengan 6 ini tidak ada. Justru yang lain yang Anda amati, lebar daun itu tidak ada masukkan dalam parameter, tidak ada. Panjang daun, jumlah cabang, jumlah pulau. Itu tidak Anda tidak masukkan dalam apa? Dalam parameter yang Anda amati. Tapi kenapa Anda teliti itu? Nah, coba diberikan dulu klarifikasi. Kenapa ini? Mau berbunga, mau jumlah biji, berat biji, produktivitas. Karena Anda singgung produktivitas ini, tapi tidak ada yang Anda bahas. Produktivitas. Oke, bagaimana itu Mas? Jadi kalau memang seperti itu, jadi saran saya, kalau memang sudah terlanjur mungkin diteliti tadi tuh terkait dengan lebar daun, panjang daun, jumlah cabang, jumlah pulau, dimasukkan saja di parameter ini. Iya. Ini ibaratnya apa namanya? Sudah dituliskan parameter yang mau ternyata pas mau di penelitian Anda tidak sesuai dengan ini, tidak ikuti ini, Anda cari jalan lain, gitu. Itu ya harus diperhatikan. Oke, kemudian yang berikut terkait dengan halaman di 19 itu di prosedur penelitian. Ini waktu sebenarnya saya sudah coba singgung, tapi ini kenapa belum dimasukkan terkait dengan pengaplikasian pupukan dan pupuk NPK itu tidak ada waktunya. Ini tidak ada di sini prosedur penelitian saya. Waktunya kapan itu diaplikasikan? Hanya di sini di tahap persiapan lahan, tahap penanaman, pemilihan, panen, itu saja. Tapi untuk pengaplikasian dari pupuk kascing ini dan NPK ini tidak ada. Seharusnya Anda jelaskan di sini juga. Kalau ini bagian dari penelitian, gitu. Coba mungkin bisa ada jawaban atau mungkin lupa. Ya, mungkin di sini karena pengaruhnya juga karena tidak fokus. Ini salah satu dari poin-poin yang di dalam itu tidak dicantumkan, khususnya terkait dengan pupuknya. Kalau jawaban Anda tidak fokus, berarti Anda belum berhak menjadi seorang sarjana, gitu. Karena Anda itu seorang peneliti. Harus Anda fokus dari awal sampai dan akhir. Gitu. Ini harus diperhatikan Basuki. Ini. Oke, kita lanjut saja. Yang berikut halaman mungkin tinggal berdiri gitu. Oke, berikut. Di sini kan di halaman 21 kan ada yang kau sampaikan terkait dengan analisis data. Karena kau kan sudah lalui ini, sudah membahas, mengolah data dan menganalisis. Coba gambarkan kepada saya, kami, khususnya saya, waktu Anda mengolah dan menganalisis data itu bagaimana? Ya, waktu dalam pengolahan data, yaitu pertama
diukur dari pertumbuhan tanaman tersebut, berupa tinggi tanamannya, berupa lebar daunnya, berupa jumlah polongnya, berupa tangkainya. Terus itu kan kau ukur itu masih yang ini misalnya instan ukur. Nah maksudnya kan ini ada yang selanjutnya kau ulang data itu dari ini masih isinya masih kasar nih. Caranya ya. Ini kan masih misalnya ini panjang daun atau tinggi tanaman kau ukur pakai misal. Oh sekian. Kamu ulang data ini sehingga bisa ada di dalam tulisan ini. Kan aku sudah lalui. Nah bagaimana? Itu yang saya mau. Kalau untuk pengelolaan datanya itu menggunakan apa? Cache untuk data yang AB itu apa namanya? Terus itu. Nah. Cukup. Iya. Ini sudah ditindakan. Ya gitu deh. Oke nanti mungkin pengujian lainnya yang di sini. Nah, kemudian ini masih yang sama. Ini sini kan ada gambar. Coba buka tulisannya. Ada gambar. Nah, waktu saya lihat gambarmu ini, saya pikirkan oh ini tahap analisis datanya ini. Ada tahap persiapan lahan, tahap penanaman. Kenapa analisis data? Ada lagi panen, ada. Maunya kalau memang seperti ini kayaknya tahap prosedur penelitian. Seharusnya di atas masuk di sebelum analisis data, di bawahnya di akhir dari pindahkan di akhir penulisan dari proses penelitian. Jangan di akhir begini, seakan-akan kalau kita lihat ini analisis data itu yang dilakukan itu tahap persiapan lahan, tahap perlakuan baik, tahap penanaman, tahap pemeliharaan, panen. Kan itu tidak ada lagi itu. Itu masuk di proses penelitian. Paham maksudnya? Nah, itu maksudnya nanti dipindahkan gambar ini. Oke, kemudian untuk kesalahan penulisan ya masih ada ya, nanti diperbaiki. Ini saya sudah kasih kode yang salah penulisan. Kemudian yang berikut saya mau tanya dulu ini kepada Mas Subin. Kan ini ada ini kan ada PO sama dengan P7. Apa itu PO itu? PO itu P sehingga jadi P itu apa? P kemudian P7 itu. Oh maksudnya itu? PO itu perlakuan O itu berarti sama saja perlakuan tanpa ada kontrol. Oke. Ya hanya ngomongan saja. Di sini saya sudah tandai ini seperti lebar daun ini kalau memang apa namanya nanti dimasukkan saya di parameternya supaya ini ada kalau memang diukur. Hanya saja itu tadi yang poin pentingnya produktivitas Anda tidak masukkan di yang tidak diukur bagaimana? Betul betul nanti diperhatikan. Oke, yang berikutnya masuk ya. Terkait di sini di kesimpulan. Adapun perlakuan terbaik dalam meningkatkan produktivitas tanaman kedelai edamame diperoleh perlakuan P7. Atau P7 itu casingnya 0 gram tambah dengan NPK 1,8 gram. Berarti casing di sini tidak karena dia nol. Maksudnya bagaimana? Coba dijelaskan dulu. Maksudnya 0 itu bagaimana? Tidak menggunakan. Iya. Maunya tidak sama gitu. Maksudnya karena kenapa demikian supaya kita tahu pertumbuhannya atau responnya daripada pertumbuhan menggunakan pupuk. Tapi kan tidak ditambahkan pupuk casing. Ya. Tapi kan tidak ditambahkan pupuk casing. Iya. Tidak menggunakan pupuk.
Jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan, kan di sini ada saranmu. Nah, saran itu kepada peneliti selanjutnya itu menggunakan pupuk kombinasi organik casing. Nah, kalau saya di sini, karena di sini di P7 ini casingnya 0 gram, kalau saya kombinasi saja dengan pupuk yang lain, mungkin kambing, sapi. Kan di sini kan tidak casingnya ini 0 gram, gitu. Nanti lah di apa namanya ditanyakan lagi sama peneliti. Terkait dengan kemudian daftar pustakamu saya cek, nanti diperbaiki lagi urutan tulisannya karena ini saya lihat ini terbolak-balik ini, sudah muncul Nur, No, di bawahnya Nah, urutan lah abjad, jadi sesuai abjad tulisannya, jadi A, B, C gitu. Jangan sudah Nur J, kemudian Novi, No, udah muncul lagi nama Nah. Oke, kemudian yang terakhir mungkin dari saya, kedua terakhir dari saya ini terkait dokumentasimu. Seharusnya dokumentasi itu dia berdasarkan dari prosedur penelitian, mulai dari mungkin persiapan benih, persiapan itu kode dokumentasi. Persiapan casingnya, kemudian NPK-nya bagaimana. Tapi di sini mungkin pemeliharaannya bagaimana, nah, itu harus dokumentasi, dokumentasi di sini bagus. Hanya di sini yang terakhirnya ini kamu menghitung jumlah kolom. Tapi tidak ada masukan di hasil pembahasan itu. Ada dokumentasinya menghitung jumlah kolom, tapi di hasil pembahasan tidak ada yang masukkan. Ini makanya saya bilang tidak sinkron parametermu dengan yang kutip itu. Sini buktinya ada dokumentasinya. Kemudian yang berikutnya panennya, dokumentasinya tidak ada. Justru yang buat yang hitung ada, yang hitung kolomnya, dokumentasinya panen tidak ada. Itu lagi harusnya dokumentasi penelitian itu berdasarkan prosedur penelitian, itu yang dokumentasi semua dari awal sampai dengan akhir, itu bagusnya. Paham ya maksudnya? Kemudian yang berikutnya, karena ada ini saran sarana, harusnya di akhir itu ada daftar riwayat hidup yang ada bagikan di sini deskripsi Anda. Karena biasa di deskripsi itu ada daftar riwayat hidup di akhir. Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Iya, terima kasih kemudian atas saudara Bapak Kusmasari SPMP yang telah